Oke, terima kasih Ibu sudah memberi waktu luangnya. Nah, yang pertama ini ada acara pengabdian kemitraan masyarakat, utamanya untuk masyarakat mengelola suatu olahan produk. Nah, kebetulan produk kami nanti lorcu. Dan juga kebetulan PKM ini lolos di daerah Galis. Nah, kalau alamannya daerahnya tidak tahu, pokoknya kecamatan Galis. Nah, jadi Ibu ditunjuk sebagai ketua mitra nanti, ya. Nah, nanti ada acara sosialisasi, terus ada acara keduanya pembuatan produk. Produk ini, insya Allah mau dibuat sambal lorcu. Ya. Nanti Ibu sebagai mitra nanti mungkin bisa mempraktikkan atau membuat produk itu. Misalkan Ibu nggak begitu paham membuatnya, nanti insya Allah ada tim kami yang mungkin bisa membuat. Tapi katanya Pak Girman, sampean sudah bisa untuk mengolah sambal lorcunya, ya. Bisa rendang apa ya? Iya, kan bisa Bu ya. Nanti mungkin pelaksanaannya di sini Ibu. Ya kalau bisa, kalau ada ruangan lagi buat itu bisa daerah sana itu kan bisa ada bisa. Mungkin nanti dia bisa cukup sosialisasi dan mengundang warga sekitar insya Allah kurang lebihnya 15. Jadi Ibu sebagai ketuanya mengundang terserah Bapak Ibu, kalau lebih banyak ya 10-nya Ibu, 5-nya Bapak. Kalau nggak ada ya terserah sampeannya. Oke, Ibu namanya ketua mitra? Fatma. Ketua mitra hanya Fatma ya? Fatmawati. Fatmawati. Bu Mitra Fatmawati. Betul ya? Umurnya Bu? 32. 32. Alamat? desa Lempung. Desa kalian pekerjaan Bu sebagai Bu ibu rumah tangga, ibu RT. Ibu RT. Tapi sehari-harinya Bu memang ngurus ini, nggak pernah cari lucu ibunya. Iya, tapi nanti Bu ya, kebutuhan untuk nanti kan maunya sambal ini bukan adanya bagaimana kan airnya aja ya. Untuk buat petisnya air. Nah, nanti kalau sambal tidak tahu, saya nggak begitu paham. Jadi kan Ibu kan yang paham. Tapi kalau bisa nanti lorcunya ada yang utuh. Ya jelas kalau sambal pasti utuh. Enggak, takutnya pas ya. Enggak, kalau sambal kan utuh. Karena apa? Cuma dicampur dengan cabai. Ya kan, ya dengan rempah-rempah yang lain. Kalau sambal ya Variasinya mungkin Ibu ya, ada yang pedas, ada yang tidak pedas. Bu biasanya kalau buat dijual sendiri atau dikonsumsi sendiri? Dibuat. Dalam bentuk kemasannya? Enggak. Masih Plastik, pakai plastik. enggak. Oh, lorcunya. Kalau lorcunya dijual, Enggak. Maksudnya enggak kalau pernah buat sambalnya. Kalau buat sambal dimakan sendiri. Makan sendiri. Konsumsi sendiri. Oh, konsumsi. Mungkin nanti kemasannya saya seperti biasa lah. Pada umumnya kayak apa ya, toples kecil itu Bu. Toples kecil mungkin nanti. Nah, nanti tujuannya kami Ibu sebagai yang apa? Pencari. Ya. Nelayan lorcu sini. Maksudnya tidak produktif untuk usaha. Jadi tujuan kami ini biar Ibu nanti misalkan kalau sudah ada sosialisasi, mungkin Ibu bisa membuka usaha sendiri gitu. Tapi nanti
segala sesuatunya kami yang mempersiapkan, Bu. Seperti toples apa, nanti hasilnya ibu yang tahu di sini. Terserah sambil mau dijual kemana. Nah, misalkan kalau memang laku keras, ya terserah ibu mau lanjut apa tidak. Saya sudah memberikan, ya anggaplah ilmu sedikit, bukan untuk mengajari. Soalnya kan ibu ini sudah pengalamannya luar biasa ketimbang saya kan. Cuma packingnya Iya, kita hanya berpartner aja, kerjasama. Ya mungkin nanti mungkin minggu depan pelaksananya kalau bisa. Selesai. Telepon aja, nanti hubungi aja misalnya dia ke nomor HP-nya. Nah, nomor HP-nya Bu. 085 231 231 486. 486. Bisa dijelaskan terkait dengan kegiatan hari ini? Ya, jadi terima kasih. Kami dari Universitas Sang Tua serta Universitas Islam Madura, alhamdulillah pada tahun ini mendapatkan pendanaan dari Ristek BRIN di dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini kami ambil kenapa di Desa Polagon, ya, Kecamatan Galis, karena saya sebagai ketua itu sudah sering mengambil sampel tentang keberadaan lorjuk di Pamekasan, ya. Waktu itu ada di Talang Siring juga ada, kemudian di sini juga ada, dan saya lihat potensi lorjuk ini merupakan suatu potensi yang khas bagi Pamekasan, karena lorjuk ini tidak didapatkan di semua tempat di Indonesia. Dari hasil riset saya sudah menaiki lorjuk ini sejak tahun 2008 di Surabaya, kemudian ada di 2013 itu saya kembangkan beberapa di Bangkalan, kemudian riset saya, disertasi saya, kita mengambil lorjuk itu membandingkan antara Surabaya sama Pamekasan, kemudian saya lanjutkan di Pamekasan, Bangkalan, Surabaya, Cirebon sampai ke Jambi di Sumatera, itu menemukan bahwa di Pamekasan ini punya lorjuk yang khas, yang tidak sama dengan pantai-pantai yang lainnya, yang ukurannya relatif paling kecil dibandingkan dengan 6 daerah yang saya teliti. Dan semua orang pasti tahu kok bilang lorjuk itu kan pasti Madura. Nah, padahal Madura itu kan beda antara Bangkalan dengan Pamekasan. Di Bangkalan ukurannya kan relatif lebih besar, di Pamekasan ini lebih kecil. Dan tolong ibu-ibu yang di sini manfaatkan, karena beliau-beliau ini bisa dikatakan spesialis lorjuk. Iya. Ya, tolong nanti yang saya butuhkan nanti pertanyaannya ibu ya. Di sini nanti apa yang disampaikan nanti ibu langsung bisa. Kecamatan Kerang Bambu itu dapatnya dari Cirebon. Dan saya nyebrang Jambi. Jambi di sini Sumbul namanya. Nah, coba kita lihat bedanya. Operatornya? Ayo langsung. Nah, kita lihat juga beda. Ini Pamekasan ukurannya kecil. Ibu kan sekitar 3-4 cm yang diambil dari sini, ya. Nah, Bangkalan sama Surabaya hampir sama, ya, sekitar 5-7 cm ukurannya. Cirebon agak besar dikit, Bu. Ya. Nah, kalau untuk Bapak Ibu kita di Jambi, itu ukurannya sangat panjang. Panjang sekali, saya pertama datang sangat kaget. Ya, bisa segini, Bu. Ya. Nah, panjang sekali ini. Nah, tentunya ukuran yang beda itu nanti akan berbeda di dalam mengolahnya atau menyajikannya. Tetap lorjuk, ya. Dan mereka menganggap lorjuk makanan yang mewah. Makanan mewah, cuma di luar negeri ukurannya hampir sama seperti yang di Jambi, jadi bisa besar, ya. Dan itu makanan mahal. Jadi kalau misalnya kayak makan ikan lobster, itu karena mereka harganya sangat mahal dibandingkan dengan ikan di Amerika ada, ya. Yang paling dekat tuh di Asia, Malaysia ada, kemudian di Thailand ada. Jadi
cuman tempatnya itu nggak seperti kalau Hanme ya udang ya, itu kan bisa dilihat, bisa diambil di mana saja ya. Bandeng bisa diambil di mana saja. Nah, lorjuk di Indonesia ya cuma 6 tempat tadi itu ya. Sehingga tentunya yang penting bagi kita bagaimana melestarikan lorjuk itu biar tetap ada sampai anak cucu kita ya. Saya meneliti lorjuk ini sudah saya anggap anak sendiri ya. Allah, lorjuk ini tetap bertahan terutama nanti di Pamekasan sampai anak cucu kita bisa melihat lorjuk, karena cuma tempatnya cuma sini aja. Nah, jadi saya pikir kalau ngambil lorjuk itu jangan habis-habiskan, itu gampangannya. Jadi kalau kita ngambil bapak ibunya ya, nanti dia nggak bisa bertelur lagi. Jadi kalau ngambil yang bapak ibunya nggak bisa bertelur lagi ya. Atau kalau kita ngambil yang masih kecil, dia sebenarnya belum bertelur sudah kita ambil, karena akan habis. Dan kalau habis itu kita Pamekasan tidak terkenal lagi dengan lorjuknya ya. Tapi saya lihat bapak ibu tentunya mengambil itu tentunya sudah sesuai dengan misinya. Kalau pas memang surut ya bisa diambil, kalau pas pasang ya tentunya nggak bisa ya. Mudah-mudahan kita berharap bahwa lorjuk itu akan terus ada di Pamekasan. Kenapa? Di sini lorjuk itu nggak malah-malahkan udang, nggak malah-malahkan ikan ya. Ada proteinnya, lemaknya, vitamin, mineral. Nah ini loh tuh ada bahan aktif. Bahan aktif itu bisa sebagai obat tuh ya. Nah, ini kan bisa sebagai obat. Nanti ada yang sudah diteliti sama orang Jepang bisa obat jantung ya. Kemudian karbohidratnya sedikit, jadi nggak nambah gemuk. Jangan khawatir makan karbohidrat nggak nambah gemuk ya. Makan lorjuk nggak nambah gemuk ya. Ada proteinnya ya, dan vitamin mineralnya lengkap. Nah, kalau kita makan lorjuk tapi ada protein ya, meningkatkan pertumbuhan terutama anak-anak yang masih kecil-kecil ya. Balita atau masih nggak tambah tinggi ya, tapi tambah melebar ya. Tapi kalau putra-putri yang masih kecil-kecil, justru itu yang diberikan untuk memberikan makanan bergizi ya, karena dia bisa meningkatkan pertumbuhan. Karena di dalam lorjuk itu gizinya tinggi, tapi kita sebut dengan asam amino ya, dia lemaknya sedikit jadi gampang dicerna, bagus untuk pencernaan ya. Kemudian tadi ada bahan aktif ya, di Jepang itu bisa menurunkan tekanan darah ya. Belum lagi yang lain-lainnya. Terus lemaknya bagus, lemak-lemaknya. Kalau ibu beli susu minyak balita, susu mahal sama susu murah apa bedanya? Susu mahal yang 1 kilonya bisa sampai 90.000, 150.000, ibu baca ada omega 3, omega 6, omega 9 ya. Kalau susu yang murah-murah itu ya, itu nggak ada kandungan itu. Nah, lorjuk ini ada tuh ya. Saya ada tulang masih saya teliti ini akan saya publish itu omega 3, 6, 9, ada EPA, DNA, dan seterusnya ya. Ini jadi bagus ya. Kemudian dia bisa mencegah penyakit-penyakit ya, kanker ya, dan kolesterol. Kemudian bayi, nah terutama untuk yang balita ya, lebih cerdas ya, dan juga dia berperan dalam tumbuh kembang otak, dan vitaminnya A sama D bisa untuk mencegah retina mata. Jadi ada vitamin A sama D. Nah, kemudian ada vitamin mineral ya, kemudian ada komponen. Nah, beberapa ini masih kita teliti apakah dia bisa sebagai pangan fungsional ya. Pangan fungsional itu pangan yang khusus ditujukan misalnya untuk manula, atau pangan yang khusus untuk balita. Akan saya datang lagi ke Pamekasan, saya ngajari. Sekarang lorjuk ini akan coba saya buat cookies, tapi belum bisa saya sampaikan karena masih dalam penelitian. Jadi kalau sudah berhasil, pasti saya datang. Ini dari mahasiswa perikanan mau maksamu bertanya. Ya, Sama saya nggak usah lah, biar cepat-cepat ya. Tapi yang memaksa, silakan Alvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingungnya saya di sini Bu, kan lorjuk ini adanya di Pamekasan dan pulau-pulau yang di titik merah ini Bu. Nah, kenapa kok di Pamekasan ini hanya ada di Lempung atau enggak di Talang Siring, sedangkan di rumah saya Beranta Pesisir itu Bu, itu enggak ada. Nah, mungkin bisa diberikan alasan biologis ataupun semacamnya, dan apakah lorjuk ini bisa
saya pindah beli dari ibu-ibu ini, lalu dipindah ke Berantah. Ditaruh di pasirnya, maksudnya budidaya secara alami ya. Mungkin ya, soalnya kalau ingin makan lorjuk pasti ke timur saya, Bu. Di Berantah itu nggak ada gitu. Mungkin gitu aja ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Berantah nggak ada sama sekali, tenang. Itu faktor alam, Allahu a'lam itu ya. Oke, mungkin Ibu Ninis bisa menjawabnya. Bagus pertanyaannya, Mas siapa? Alfan. Mas Alfan. Iya. Nah, itu yang menjadi suatu misteri, Mas Alfan. Ya. Nah, jadi keberadaan lorju ini secara dari hasil penelitian ada ya beberapa data bahwa tadi dia harus hidup di pantai, ya. Nah, harus hidup di pantai yang mengalami pasang surut gitu, terutama hidup di pantai yang mengalami pasang surut. Kemudian, nah di Indonesia kan namanya pantai pasti pasang surut ya. Cuman kan bentuknya macam-macam. Ada pantai itu ada yang berpasir, ada pasir berlumpur, ada yang kandungan lumpurnya berapa persen. Oke, ya. Nah, dari hasil penelitian bahwa umumnya lorju ini hidup di pantai bukan pasir murni tapi ada kandungan lumpurnya, jadi disebut dengan pasir berlumpur. Kalau pasir berlumpur ini berarti pasirnya lebih banyak dibandingkan dengan lumpurnya. Kenapa? Kalau pasir aja dia nggak ada makanannya ya, jadi harus ada lumpur karena makanannya itu tadi yang saya katakan plankton tadi itu dia hanya hidup pada yang punya kesuburan, jadi ada nanti kandungan nitrogen, fosfat sama kaliumnya itu ada berapa. Nah, sebenarnya semua pantai itu juga ada pasti ya substrat dari pantai berlumpur itu tadi dikatakan kalau di Talang Siring ada, tempatnya Mas ini nggak ada, habis ini di daerah desa ini ada gitu ya. Nah, itu yang menjadi misteri. Sebenarnya saya juga heran kalau di Surabaya itu di kecamatan tertentu ada sebelahnya persis itu nggak ditemukan ya ini. Dan kita pernah coba kalau namanya pantai itu kan sebenarnya nggak dibatasi pagar ya. Kan pasti benihnya bisa lari ke sini ya. Nah, kenapa di sini nggak bisa hidup? Nah, itu yang sampai sekarang juga menjadi suatu pertanyaan yang khas yang masih belum bisa. Saya sendiri terus terang saya belum punya tips untuk menjawab kenapa. Karena sampai sekarang juga belum bisa ditemukan kenapa dia bisa hanya hidup di situ. Kita pernah coba misalnya tebar benih tadi ya. Nah, tebar benih taruh di tempatnya Mas yang tadi nggak ada. Dilihat pasti juga nggak akan hidup. Jadi karena tempat itu sudah dipilih Gusti Allah istilahnya, bahwa itu memang ada di situ. Ya, itu sama seperti ada. Jadi selain lorju itu ada lagi yang saya seperti itu sebagai seorang biologi ini adalah cacing. Namanya cacing lur. Cacing nggak pernah dengar ya Mas Awan ya. Cacing lur ini kalau tambak ada cacing lurnya, sudah benar-benar dapat rezeki dari Gusti Allah. Karena apa? Tanpa dikasih makan, udangnya itu 2,5 bulan bisa panen dan besar. Dan herannya, tambak-tambak di Gresik itu berjejer-jejer. Ada yang petaannya ditambak, ada yang sebelahnya enggak, yang ini ada, ini enggak. Nah, itu jadi ya kalau sudah seperti itu, sama-sama dapat air lautnya sama, wong pasang kan gini ya. Kalau kita lihat kesuburannya ya memang dia biasanya lebih subur karena dia pasti ada makanannya sehingga dia mau tinggal di situ. Ya, kemudian dipupuk, sudah dikasih pupuk biar ada makanannya juga. Jadi sepertinya itu adalah suatu karakteristik atau suatu sudah tadi saya katakan kekhasan dari suatu pantai tertentu untuk bisa ditumbuhi spesies tersebut. Ya. Jadi apalagi tadi saya katakan budidayanya juga masih belum dikuasai secara ilmu, sehingga kalau misalnya kita bisa dapat benihnya itu kan kita taruh ya, kita sebut dengan restocking, benihnya akan kita taruh di tempat yang alam sehingga dia bisa tumbuh, itu pun masih belum bisa sampai sejauh ini. Dan itu tidak hanya di Indonesia Mas Alvan ya. Jadi di Malaysia itu hanya ada 2 pantai yang ditumbuhi seperti itu. Itu bedanya kalau Bandeng, Udang Windu, sembarang tuh pokoknya pantainya ada air lautnya bagus ya, terus ada dikasih makan dia bisa dibudidayakan. Tapi kalau untuk yang spesies ini, sehingga oleh sebab itu kami dari biologi konservasi
untuk spesies-spesies yang memang seperti itu kita berharap bahwa ada suatu upaya yang disebut dengan konservasi gitu. Dan hanya konservasi kalau sampai ke nasional itu sulit. Kalau sudah konservasi kan biayanya kan mahal. Saya bilang kepala dinas perikanan Pamekasan ini teman kuliah saya S1 di IPB, Bu Titik itu, namanya Bu Titik, Bu Niri Wisdiatuti, saya minta tolong dijaga lorjuk di Pamekasan ini betul-betul dijaga. Karena tidak semua, jangankan di Pamekasan aja dari Mas katakan cuma ada di 2 pantai ya kan. Nah itu kan tidak, bukan semua Pamekasan ada. Itu tolong betul-betul dijaga supaya dia tetap tadi lestari itu tadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya dengan ya datang ke pantai kemudian dicari nggak ada, misalnya pas musim kok nggak ada ya sedikit, memang waktunya lorjuk itu istirahat Bapak Ibu. Cara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.